Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara pembelajar ekonomi. Hari ini, sesi ini kita kembali membacakan satu berita, kemudian memberi komentar, dan sekaligus untuk melihat bagaimana berita tersebut pengaruhnya terhadap analisis kita tentang ekonomi secara umum dan hal-hal khusus yang diberitakan. Kali ini saya akan menyoroti berita terkait dengan anggaran Kepolisian Republik Indonesia Polri yang disampaikan oleh Kapolri kemarin di Raker, di rapat kerja DPR. Polri ini rapat kerjanya dengan Komisi 3. Nah, Pak Kapolri menyampaikan bahwa sampai dengan akhir Oktober, itu berarti sudah 10 bulan, itu realisasi anggarannya berapa persentasi, dan itu tentang apa saja. Nah, kalau kita lihat, ini beritanya agak kurang banyak ya, topik ini. Hanya beberapa media yang memberitakan. Yang saya lihat di sini ada bisnis.com menyebutkan dengan judul realisasi anggaran Polri capai 112 triliun per Oktober 2024. Nah, antara juga dengan judul yang hampir sama. Kemudian ada ID. Nah, nanti kita akan bacakan yang bisnis.com. Jadi kita lihat hanya sedikit media yang kemarin memberitakan tentang Kapolri bicara di depan Komisi 3 dan terutama sekali terkait dengan soal anggaran ini. Nah, kalau kita lihat bisnis memberitakannya kemarin pada jam 2 kemarin ya. Jadi hanya beberapa jam setelah itu. Judulnya realisasi anggaran Polri capai 112 triliun per Oktober, akhir Oktober maksudnya. Saya bacakan sekilas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan realisasi anggaran Polri sudah mencapai 112 triliun pada tahun anggaran 2024, maksudnya yang sedang berjalan. Dia menyatakan jumlah itu mencapai 83,64% dari pagu dari alokasi anggaran Polri yang diajukan pada tahun ini. Sebenarnya realisasi ini ya relatif hampir sama dengan kebanyak kementerian dan lembaga ya. Secara rata-rata seluruh kementerian lembaga di kisaran 85%, ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya. Polri sedikit di bawahnya tetapi masih dalam koridor yang umum ya. Berarti total anggaran Polri ini sebenarnya sekitar 134,89 triliun ya di 2024. Nanti kita lihat apakah dari 2 bulan tersisa ini bisa terrealisasi semua. Kapolri menjabarkan anggaran itu terbagi dengan 3 jenis belanja. Nah, diantaranya ini yang diberitakan ya maksudnya. Tentu dalam paparan beliau lebih rinci ya. Itu sebesar 52,31 triliun untuk pegawai. Jadi belanja pegawai paling besar ya. Dari 112 itu hampir separohnya. Dan itu sudah hampir selesai, 58,27, berarti dalam 2 bulan tersisa belanja pegawai ini mesti sudah kemungkinan besar mendekati plafonnya. Nah, kemudian ada belanja barang, itu 26,27 triliun, juga cukup besar. Dan belanja modal sudah 34,2 triliun. Kalau dilihat-lihat begitu, memang yang masih rendah realisasinya di Polri adalah belanja modal. Tetapi berdasarkan setahun, ini belum mencerminkan apa-apa ya. Kadang beberapa barang itu sebenarnya sudah tinggal eksekusi gitu loh. Misalnya sudah pengadaannya sudah siap semua, tapi kan yang dilaporkan yang sudah terrealisasi, betul-betul terkirim, kemudian ada tagihan atau bahkan yang sudah dibayarkan. Nah, modal ini memang biasanya belanja modal itu adalah belanja barang yang masa penggunaannya lebih dari setahun. Kalau belanja barang itu kurang dari setahun. Nah, tetapi harus hati-hati kita para pembelajar ekonomi bahwa pengertian dalam belanja barang itu termasuk dengan perjalanan dinas, konsinyering itu belanja barang ya, bukan belanja pegawai. Karena belanja pegawai jadi belanja barang itu. Nah, karena itu orang menjadi ASN itu tidak bisa dilihat hanya dari perolehan gajinya saja, karena jika melakukan konsinyering, perjalanan dinas atau melakukan tugas-tugas tertentu, kadang ada alokasi dari belanja barangnya. Dikatakan juga bahwa realisasi berdasarkan program itu disebut profesionalisme SDM Polri. Jadi dari sudut pandang Polri itu menjelaskan bahwa ini sebagian besar adalah untuk peningkatan SDM Polri.
Ada juga lidik dan sidik tindak pidana, berarti kan proses kegiatannya Polri. Untuk itu perlu dilihat ada kata-kata modernisasi Almatsus dan Sarpras. Jadi alat apa ini? Sarpras itu sarana, prasarana, Almatsus ini alat-alat ya, kalau di TNI itu alutsista ya, Almatsus ini. Nah, kurang lebih begitu. Dijelaskan juga bahwa anggaran Polri ini istilah teknis ini, ada yang sumber rupiah murni, pinjaman luar negeri hingga penerimaan negara bukan pajak. Jadi Polri kan menerima langsung dari APBN yang sifatnya adalah alokasi rupiah murni dari APBN. Jadi dari rencana 138 triliun tadi yang sekarang baru direalisasikan 112 triliun. Lalu ada yang sifatnya pinjaman luar negeri, ya bukan Polri-nya langsung pinjam ya, yang pinjam itu tetap harus atas nama negara, tapi kan ada yang kalau yang bentuknya loan bukan SBN, yang pinjaman dari para pihak luar negeri itu baik itu dari negara lain atau dari bank lain atau organisasi internasional, itu ada yang sudah teruntuk ya tagging atau mention. Nah ini kan di waktu menerima pinjaman itu pemerintah sudah tahu bahwa ini sudah teruntuk alokasi kepada tujuan apa saja. Nah, Polri memperoleh, salah satu yang memperoleh. Ini biasanya kalau Polri juga terkait, misal ya, mungkin dalam hal alat-alatnya tadi, atau pendidikan SDM-nya, bisa juga, nanti kita suatu ketika bicarakan, misalnya dalam konteks terorisme segala, bisa jadi ada pinjaman juga sedikit yang untuk memperkuat anggaran untuk itu. Itu yang pinjaman luar negeri sudah terrealisasi 12 triliun. Nah, di selain itu Polri juga menerima PNBP ya. Artinya kan beberapa layanan Polri itu kan harus bayar rakyat. Nah, tetap saja dalam konteksnya dicatat di dalam PNBP diadministrasi oleh Kementerian Keuangan, tetapi biasanya dikembalikan dalam bentuk tadi alokasi. Kurang lebih begitu PNBP dari Polri. Apa yang kita perlu ketahui dari hal ini antara lain? Nah, ini saya perlu beritahu bahwa Polri ini memang adalah lembaga yang di era Pak Jokowi termasuk mengalami peningkatan alokasi anggaran yang lebih pesat dari yang lainnya. Jadi 3 yang biasanya terbesar. Jadi Polri ini kalau tidak nomor 2, nomor 3 ya di setiap tahun anggaran. Yang antara lain yang biasanya sering terbesar itu yang biru, itu Kementerian Pertahanan, dan lebih sering lagi adalah Kementerian PUPR, baru Polri. Tapi Polri selalu masuk 3 besar. Sama 3 besar, dan untuk tahun 2025 ini akan ditambah menjadi 126 triliun ya. Jadi sudah diketok itu. Menariknya adalah ketika PUPR ini nanti tahun 2025 ini ternyata dipecah menjadi berapa 2 atau 3 ya kementerian, nanti kita jadi pekerjaan umum sendiri, perumahan rakyat sendiri, bahkan ada satu lagi apa saya lupa. Nah berarti nanti Polri ini menjadi yang nomor 2 ya selain Kementerian Pertahanan terbesar. Nah perlu dilihat sekali lagi bahwa dia mengalami peningkatan yang luar biasa ketika Pak Jokowi memulai itu hanya kisaran 44 triliun, sekarang sudah 124 triliun ya, jadi sangat besar, dan itu kenaikan yang tertinggi ya. Kementerian Pertahanan, PUPR ini dari dulu sudah besar. Waktu PUPR dibagi 2 menjadi PU dan pekerjaan perumahan rakyat digabungkan, kalau kita analisis itu PUPR ya dari dulu tinggi. Kalau Polri ini hanya di era Pak Jokowi yang peningkatannya luar biasa. Tergambar lagi dari porsi. Porsi itu artinya kan seluruh kementerian lembaga, kadang 85, kadang 86, dan untuk era Pak Prabowo nanti mencapai berapa itu? 96 kalau saya tidak salah. Jadi bertambah ya. Itu porsi Polri ini pada waktu Pak Jokowi memulai hanya 7,62% dari total kementerian lembaga. Sekarang sudah mencapai 10,31 dan akan naik lagi di 2025. Nah, dengan demikian masyarakat kita semua sebenarnya berhak untuk memperoleh penjelasan lebih banyak tentang hal ini. Tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari DPR. Ya kita setuju saja kalau memang ini penting untuk keamanan, ketertiban masyarakat, dijelaskan untuk apa saja, lebih rinci. Tadi berita kan umum sekali tuh, Almatsus apa gitu misalnya. Terus SDM tadi maksudnya ya harus ada komunikasi publik supaya jangan berprasangka buruk kita ini, kenapa ini negara, nah, sekedar perbandingan,
ini 120-an triliun ya, sudah beberapa tahun ini, dan 10% sebagai perbandingan misalnya Kementerian Pertanian, itu hanya belasan triliun, 1/10-nya. Kementerian Perindustrian kurang dari 5 triliun, jauh banget kan. Bahkan Kementerian Koperasi dan UKM ketika masih jadi satu, hanya di kisaran 1,5 triliun. Berarti 1% kan dari Polri. Nah, kita tidak, ini hak sepenuhnya pemerintah, siapapun presidennya, dan DPR diajak untuk memutuskan bersama, tetapi kita rakyat sebaiknya mengetahui, diberi informasi supaya kita juga, kalau itu memang sesuatu yang perlu, bagus, kita bisa mengapresiasi. Tetapi kalau misalnya itu adalah terindikasi bahwa ini mengapa ada pilih kasih atau ini prioritas. Jadi kan prioritas. Apakah pemerintah benar memprioritaskan Kamtipmas dibandingkan misalnya ketahanan pangan. Nah, terkait itu upaya untuk swasembada pangan, narasi Presiden Prabowo yang sangat menekankan pada pangan, itu nanti bagaimana di kebijakannya di APBN, itu lebih penting ya. Jadi narasi sedemikian rupa nanti kalau ternyata Kementerian Pertanian hanya ya sekitar 10% dari Polri, kita bertanya-tanya juga kan. Nah, semacam itulah. Tentu komunikasi publik yang baik tidak hanya bercerita tentang target-target dan mimpi-mimpi, tetapi bagaimana itu dijabarkan dalam kebijakan fiskal. Mudah-mudahan pemerintahan berikut ini jauh lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya.